Halo guys, this is THRM Channel dan di sini kita akan membahas mengenai trend isu saat ini. So, let's take a look. Pada setuju nggak sih kalau rutinitas kita selama masa new normal ini sangatlah berbeda dengan masa sebelum kita pandemi? Banyak banget perubahan gaya hidup yang terjadi. Seperti saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan sistem work from home di mana waktu kerja juga menjadi lebih fleksibel saat kita WFH. Ketika WFH, orang dapat bekerja berjam-jam atau kapan aja seakan tidak ada lagi jam kerja yang pasti. Terkadang kita sebagai karyawan sulit nih untuk membagi waktu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat. Bahkan, ada juga yang merasa sulit untuk selesai bekerja walaupun jam kerjanya udah selesai, saking fleksibelnya waktu WFH. Kita merasa sulit untuk berhenti bekerja karena sekarang data pekerjaan bisa kita akses secara online dan rapat bisa diadakan secara dadakan ataupun bahkan di luar jam kerja karena kita bisa menghadiri rapat secara virtual melalui Google Meet, lewat Zoom Meeting, di mana aja dan kapan aja. Nah, atau justru kebalikannya nih, karena kita terlalu santai dengan waktu WFH kita bisa kerja sambil makan, kita bisa kerja di kasur, kita bekerja sambil hangout, kita jadi mengabaikan pekerjaan kita atau kita menjadi sulit untuk berkomitmen melakukan pekerjaan kita di saat jam-jam kerja. Konsep work-life balance menjadi sangat penting untuk dijalankan oleh karyawan ketika mereka dituntut harus mengikuti cara kerja modern dan fleksibel saat ini. Sangat penting bagi mereka untuk dapat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi mereka dan pekerjaan mereka. Jadi, what do people think tentang work-life balance mereka selama masa pandemi ini? Dan bagaimana sih cara mengelolanya? Yuk kita tanya pendapat mereka satu-satu. Halo, namanya siapa? Tintin. Umurnya? 36. Nama gue Firman Maulana, umur 24 tahun. Namanya Lia. Umur berapa nih? 25. Masa, bohong? Serius umur berapa? Umur 34. Aku Francisca ya, umurnya 24. Namanya Dita. Umur? 31. WFO. Kalau menurut gue ya efektif tuh di mana-mana itu biasanya sih di kantor ya atau WFO ya. Karena kita kalau misalkan kerjaannya terlalu sibuk atau apa, kita bisa minta bantuan sama teman kita atau langsung ke tim leader kita gitu. WFO. Kalau efektif sepertinya lebih efektif ke WFO ya, kalau dari aku pribadi sih. Lebih efektif WFO sebenarnya. Mungkin lebih kalau misalnya untungnya kalau WFH itu irit di untuk transportasi umum. Keuntungan gue bisa nge-explore selain kerjaan gue. Misalnya pekerjaan gue di bidang ini, nah gue ada hobi di bidang yang lain dan gue masih bisa mencari kesibukan di bidang yang lain juga tanpa memberatkan pekerjaan yang gue sedang kerjakan. Keuntungannya ya lebih fleksibel sih. Bisa di rumah, bisa dekat sama keluarga. Kalau rumahnya jauh kan kantor, rumah kan kalau misalnya rumah jauh bisa sampai malam kan. Tapi kalau ini kan nggak usah, nggak mesti sampai malam gitu. Tergantung kerjanya lagi banyak apa. Keuntungannya ya secara waktu kan lebih fleksibel. Jadi kayak kita yang bisa ngatur sendiri sih sebenarnya mau apa ya, walaupun udah ada jam kerjanya tapi kita kan lebih bisa ngatur mau start dari jam berapa, yang penting kerjanya kelar jam berapa gitu. Kalau WFA pertama lebih dekat sama anak ya. Terus lebih irit ongkos. Kalau kerugiannya WFH ya, sering Zoom, terus semua kerjaan kan terkait harus connect internet. Boros di situ sih. Terus kebanyakan data kita kan di kantor. Maksudnya sewaktu butuh data apa gitu agak ribet sih. Misalnya butuh data yang urgent terus mendadak, nah itu kita repot di situ. Ya mungkin gue nggak bisa bersosialisasi sih sama tim gue dan lebih ribet aja kalau misalkan tiba-tiba ada problem di kantor, kita harus semuanya lewat media sosial atau lewat Zoom, jadi memperlambat gerak kita. Kerugiannya kadang-kadang kalau misalnya libur ditanyain data-data kayak nggak kenal waktu lah biasanya.
Kerugiannya lebih nggak keatur ya sebenarnya. Kayak kan kalau misalnya kalau kita kerja ke kantor itu sudah ada waktu yang lebih jelasnya. Mau orang shift atau non shift juga semuanya pasti udah ada jam kerjanya, lebih tertata sih sebenarnya, waktunya lebih jelas jam kerjanya sih. Saya lebih membutuhkan dokumen fisik ya. Kalau WFH itu kan dokumen pada di-scan-scan, pada di foto-foto. Jadi nanti untuk WFH balik ke kantor jadi ribet milah-milih antara dokumen yang udah diproses atau belum. Bisa dua-duanya ya, cuma karena kita pikirnya kan kita nggak perlu jalan ke kantor, kita udah di rumah, jadi bisa dari pagi banget sebelum waktu. Kalau kita kan jam 8 ya, sebelum itu justru kita udah standby. Kadang-kadang kebablasan sampai jam pulang kerja masih kerja lanjut sampai malam, kadang-kadang kayak gitu. Tapi ada kadang kalanya juga, kadang agak lalai juga, karena konsepnya kalau aku pikir kan rumah itu untuk istirahat, kerja ya di kantor gitu. Kadang-kadang ada keskip, ada apa nih, ada iklan apa, suka kayak gitu. Misalnya lihat IG dulu lah, lihat TV dulu lah, kayak gitu. Bisa kehilangan. Kalau menurut gue pribadi sih, gue lebih balance aja sih selama gue WFH ini. Karena gue bisa menyeimbangkan di antara duanya itu. Jadi misalnya event gue di kantor pun, gue enaknya kan bisa langsung bersosialisasi sama orang. Dan misalnya di sini gue bisa mengeksplor yang lain. Jadi permasalahan yang gue alamin itu bisa gue selesaiin sendiri, nggak harus di situ juga. Jadi bisa dianggap lebih balance lah. Sedikit kehilangan sih. Jadi kayak nggak ada aktivitas yang berbaur gitu kita sama teman-teman gitu-gitu. Lingkungan sosialnya kurang lah. Karena kan di rumah terus, ya kan, kerja mulu, bosan. Kalau kehilangan keseimbangan work-life balance gitu sih nggak hilang, totally hilang sih enggak. Sebenarnya tergantung perusahaan, cuma tergantung pekerjaannya juga ya. Ada beberapa, aku sempat ada di 2 pekerjaan gitu yang pekerjaannya jadi kayak nggak tahu waktu. Jadi kayak pagi kerja sampai tengah malam kerja masih ada. Tapi kalau di rearrange lagi, diatur ulang lagi, sebenarnya nggak totally langsung balance hidupnya, tapi lebih membaik sih menurut aku. Lebih seimbang sih. Lebih enak, lebih dekat sama anak. Kita sudah WFH memang, cuman mungkin kayak kadang-kadang suka minta data mendadak, bisa ya kayak gitu ya, bisa tengah malam, udah stres juga gitu kan. Udah mungkin kita startnya udah lebih dulu karena di rumah kan. Nanti kadang di malam masih ditanya kerjaan lagi. Mungkin lebih sama-sama diatur, terus tidak terlalu banyak. Kita orang operasional, jadi jangan terlalu banyak juga yang mungkin kerjaan yang menyita waktu, sementara banyak kerjaan kita yang operasional sehari-hari itu jadinya ketunda gitu. Itu juga harus dipikirin sih, ya itu loh. Mungkin kayak Zoom, sering meeting, training segala macam bagus, tapi mungkin jangan terlalu sering juga karena kita nggak bisa gitu. Kalau menurut gue itu sih penting banget ya, karena ya perusahaan itu kan nggak tahu kita pas WFH itu kerjanya di mana, sambil ngapain, atau ya intinya dia nggak bisa langsung melihat lah atau mengawasi kita seperti di kantor. Ya itu berguna banget sih biar kita juga bisa balance untuk mengerjakan itunya. Jadi kali ya bisa lebih diatur lagi kali biar ini kasih waktu gitu kali. Sebenarnya aku nggak 100% setuju untuk kayak perusahaan 100% memikirkan work-life balance-nya karyawan. Tapi menurut aku perusahaan wajib untuk mengetahui porsi karyawan itu sebenarnya seberapa besar sih. Jadi kan dengan porsi karyawannya seberapa, balik lagi ke karyawannya gimana dia mengelola waktunya untuk work-life balance-nya seperti apa. Kalau atasan saya sendiri sih nggak kayak departemen lain lah istilahnya. Emang ya jam 5 ya udah selesai gitu. Ya seharusnya kalau misalnya ya itu lebih dimaksimalin, misalnya untuk siang hari kita WFH ya, siang hari kita dari pagi sampai sore tuh bener-bener untuk kerja. Kita usahakan jadi maksimal di situ, malamnya kita itu bisa untuk keluarga pribadi kayak gitu. Cuman kadang-kadang walaupun sebenarnya terbalik sih, kalau kadang-kadang saya lebih aktifnya di malam gitu, kerja malam siangnya gitu. Tapi yang penting bisa ngatur aja salah satunya gitu. Kalau gue biasanya karena di perusahaan gue, kalau misalkan kita ada kerjaan dadakan itu biasanya
nggak langsung kita ada kerjaan dadakan nih, biasa tuh H-1. Jadi setelah itu kita besok langsung ditanyain, besok kita kerjaan kita banyak nih, mau ada yang overtime atau enggak. Nah jadi di situ kita bisa ngambil keputusan. Kalau kita misalkan lagi sibuk banget bisa kita ngambil, kalau kita misalnya ada waktu free time-nya baru kita boleh ambil. Gue biasanya juga kan WFH itu kan biasanya gue di kosan, tapi sometimes gue kayak kemarin gue kerjanya sampai ke Gili, sampai keluar pulau malah. Ya banyak lah waktu yang bisa gue gunain selama WFH ini. Jadi nggak bosan cuma di tempat itu aja. Ya tetap jalanin aja sih, nikmatin aja. Lebih tahu porsi kerjanya sebenarnya kayak gimana sih. Kalau memang sebenarnya pekerjaannya ini tuh udah overload, nggak sesuai kerja, itu harus benar-benar dikomunikasikan sama perusahaan. Gimana caranya kita ngomong ke perusahaannya kalau ini tuh nggak sesuai sama porsi kerja kita yang seharusnya. Kuncinya komunikasi sama perusahaan, apa yang kurang, kalau bisa kurang juga pastinya harus ngasih tahu kan. Apa yang kurang dan apa yang kelebihan dari yang kita kerjakan, jadinya bisa dikomunikasikan dan diatur ulang lagi gimana pekerjaan kita bisa enak juga. Dan kalau kita kerjanya juga enak kan pasti kehidupan kita juga pastinya akan terbawa lebih enak. Dibawa happy aja kali ya. Iya, maksudnya kalau memang kerja ya kerja, ngerjain kerjaan kantor, tapi kan di sisi lain juga anak, jadi sembari happy gitu, kerja sampingnya anak, jadi nggak terlalu mikirin wah jauh nih dari anak atau gimana gitu. Oke, hai teman-teman. Hari ini kita mau bahas sedikit terkait dengan work-life balance. Work-life balance sebenarnya sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin kita nggak menyadari arti kata secara implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Work-life balance itu terbiasa kita dengar ketika kita ada di dunia kerja. Tapi sebenarnya istilah work-life balance ini tidak hanya terkait dengan dunia industri. Dimanapun kita bekerja, sebenarnya keseimbangan antara ketika kita melakukan sesuatu dengan kehidupan pribadi kita, itulah yang disebut dengan work-life balance. Nah, work-life balance ini terkait dengan apa? Sebagai manusia, sebenarnya manusia itu adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Ketika kita berbicara keseimbangan, artinya kita bisa menyelaraskan. Ada di satu titik di mana kehidupan kita dengan diri kita sendiri, kehidupan kita dengan orang lain itu ada di titik yang seimbang. Kadang kita berpatokan pada keseimbangan itu adalah masalah komposisi waktu, tapi tidak selalu seperti itu. Contoh gitu ya, kalau misalnya kita katakan bahwa kita 8 jam kerja, ketika kita 12 jam kerja dalam sehari, artinya saya tidak hidup dengan seimbang, padahal belum tentu. Orang yang balik ke rumah dengan dia 8 jam menyelesaikan pekerjaannya, dia balik ke rumah dengan cepat, lalu dia tidur, tidak ada interaksi dengan orang lain, belum tentu dia mendapatkan yang namanya balancing dalam kehidupannya. Artinya, ketika kita berbicara work-life balance, kita akan berbicara masalah waktu, kita akan berbicara masalah kualitas kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Kenapa sih work-life balance ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri, kita punya waktu untuk orang lain, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Artinya hidup kita jauh lebih bermakna. Bermakna dalam arti apa? Bermakna artinya kita tahu kita punya kesenangan dalam diri kita, kita punya waktu untuk mereka, kita pun punya keterlibatan atau interaksi dengan orang sekitar. Saat ini tantangannya adalah dengan kondisi pandemi COVID-19, gimana sih caranya work-life balance? Kalau berbicara waktu, mungkin kita berada di rumah jauh lebih lama karena ada prinsip adalah work from home. Apakah dengan work from home itu kita sudah melakukan yang namanya balancing terhadap diri kita dan balancing terhadap orang-orang di rumah? Itu yang jadi pertanyaan. Artinya, ketika waktu sudah ada di rumah dengan orang-orang yang memang terdekat dengan kita, yang berikutnya adalah bagaimana keterlibatan kita itu memiliki kualitas. Tantangan perusahaan saat ini, kalau di sebelum COVID, itu adalah bagaimana menyediakan fasilitas. Tapi kalau saat ini adalah bagaimana perusahaan mengenali keberagaman yang ada di perusahaannya terkait dengan individu yang ada di dalamnya. Artinya
Kalau misalnya orang yang pada saat ini dia adalah single, dia belum berkeluarga, dia harus difasilitasi dengan waktu kerja atau misalnya Zoom yang seperti apa gitu ya. Tapi ketika dia sudah bekerja, batasannya seperti apa? Ini terkait juga dengan budaya masyarakat Indonesia yang kolektif. Ketika kita bekerja, masyarakat Indonesia tuh masih cenderung dengan yang namanya ingin tahu dengan kehidupan sosialnya, itu ada positifnya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa dia sudah punya keluarga, mungkin dia tidak bisa kalau misalnya diajak meeting setelah jam 7 malam karena dia harus mengurusi ABC-nya di rumah. Untuk work-life balance ini pada dasarnya adalah harus ada unsur satu komunikasi antara perusahaan dengan para karyawannya. Para atasan mulai mengenali sebenarnya keberagaman yang ada dalam timnya sehingga kita bisa meng-approach sesuai dengan personalnya masing-masing. Oke teman-teman, untuk work-life balance itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.